Frater, teman-teman Selamat. muda. Suster kah ini? Wah, bukan ini. Bukan. Stefania Kusumanti. Kusumastuti, iya. Kusumantuti. Selamat malam. Selamat Salam malam. kenal. Salam kenal. Baik. Oke, kayak begitu kita mulai saja. Selamat datang, Romo, Frater, teman-teman muda semua. Terima kasih sudah berkumpul dalam webinar hari ini dengan tema Temu Orang Muda Sahabat Yesuit. Oke, nah kita lihat udah banyak ya pesertanya. Semoga acara hari ini menjadi perjumpaan yang hangat nih untuk kita semua untuk ngobrol-ngobrol bersama. Apakah Romo Beni sudah bergabung? Romo Beni ada di Kalimantan ternyata sedang di jalan, jadi tidak bisa. Oh, baik Romo. Oke. Atau Romo Eko mau menyapa dulu teman-teman muda yang bergabung. Ya, mungkin kita awali dengan doa dulu mungkin. Oh iya, baik. Kita akan mengawali dengan doa, akan dibantu oleh teman saya, Cecil, dari Magis. Oke, Cecil. Ya, suara saya sudah terdengar jelas. Terdengar jelas, terima kasih. Baik. Oke, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, Romo, Frater, dan teman-teman muda sekalian, marilah kita awali dengan doa pembuka. Oke, kita hening sejenak, kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk segala rahmat yang boleh kami terima dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas rahmat perjumpaan bersama teman-teman muda kami, bersama para Jesuit juga untuk mengadakan acara Temu Orang Muda Sahabat Jesuit. Kiranya Bapa, Engkau hadiri tengah-tengah kami, menyapa kami satu persatu, dan semoga kami boleh men-sharingkan apa pengalaman kami kepada teman-teman kami yang ada di sini. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengatakan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Baik, terima kasih Sisil. Baik, saya mau perkenalan dulu nih. Saya tadi cuma menyapa, tapi saya nggak perkenalan. Perkenalkan semuanya, saya Stefania. Nah, ini saya membedakan. Saya biasanya dipanggil Fanya, tapi kebetulan narasumber kita hari ini namanya mirip-mirip. Jadi saya hari ini memperkenalkan diri pakai nama lengkap. Gitu. Hari ini saya akan membantu untuk memandu acara. Nanti juga akan dibantu oleh Frater Septian yang akan menjadi moderator. Nah, sebetulnya apa sih yang mau kita lakukan ya di perjumpaan online kali ini? Nah, kita hari ini mau mengobrol bersama beberapa teman-teman muda yang menjadi sahabat Yesuit, begitu ya. Nanti teman-teman kita akan berbagi nih pengalaman mereka dalam melakukan pelayanan, berkolaborasi bersama serikat, dan juga mungkin pengalaman-pengalaman iman mereka gitu kali ya. Dan semoga teman-teman yang lain, peserta yang lain juga nanti diberikan kesempatan untuk saling berbagi cerita juga gitu untuk sharing bersama. Baik, mungkin langsung saja ya. Saya mau memanggil Frater Septian. Sudah ready? Halo Fania, selamat malam Fania, teman-teman. Ya, baik kalau begitu tanpa menunggu lebih lama lagi begitu ya Frater, saya serahkan ke Frater Septian selaku moderator. Oke, terima kasih Mbak Stefania, supaya tidak ketukar dengan Stella Fania ya. Namanya mirip-mirip gitu, jadi harus lebih hati-hati nih mengucapkan supaya tidak salah panggil ya Fania. Betul. Oke, selamat malam para Romo, Frater, teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam acara rangkaian webinar Jesuit Indonesia. Seperti yang sudah sempat disampaikan atau mungkin teman-teman juga sudah tahu, rangkaian webinar ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Serikat Yesus Provinsi Indonesia, bagian dari kegiatan Tahun Ignatian, tapi juga merayakan 50 tahun Serikat Yesus menjadi sebuah provinsi di Indonesia. Nah, pada webinar kita kedua pada malam hari ini,
kita akan secara khusus mendengarkan kisah dan sharing dari teman-teman muda yang didampingi oleh para Yesuit yang ada di Indonesia. Ada banyak karya pelayanan, karya kerasulan yang dilakukan oleh para Yesuit yang salah satunya yaitu mendampingi kaum muda. Karena selama ini kan kami para Yesuit, terutama para romo-romo senior sudah cukup lama begitu ya menemani teman-teman muda, baik dari berbagai macam lembaga begitu ya, mulai dari pastoral mahasiswa, ada yang dari Magis Indonesia ada di Jogja, Jakarta, bahkan sempat ada yang dari Surabaya dan Bandung. Lalu juga teman-teman kampus ministry, tapi juga teman-teman orang muda Katolik yang ada di paroki-paroki yang dikelola oleh para Yesuit di Kuskupan Agung Jakarta dan Kuskupan Agung Semarang saat ini. Nah, malam hari ini kita akan secara khusus selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mendengarkan sharing dari 3 orang muda yang sudah kami undang dalam acara ini. Lalu setelah 30 menit kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya, nanti akan dipandu oleh Mbak Stefania juga. Teman-teman, nanti akan kami berikan waktu untuk berbagi pengalaman, tapi juga masukan dan harapan untuk kami para Yesuit, terutama ya Yesuit Indonesia secara keseluruhan. Kira-kira mau ungkapin apa nih, mau ungkapin unek-unek apa begitu. Inilah saatnya gitu, teman-teman, silahkan. Jadi ini memang waktunya teman-teman muda untuk berbagi bersama kami. Nah, saya perkenalkan dulu, ada 3 orang yang akan berbagi. Yang pertama, Mas Herman. Selamat malam, Herman. Selamat malam, brother dan pater dan semua teman-teman, semua sahabat muda. Silakan sekalian memperkenalkan diri, Herman. Oh iya. Oke, selamat malam semua pater, frater, dan semua teman-teman muda. Saya Herman Yosef Cahyono. Saya Saya dari Magis Formasi 2021. Oke. Mungkin teman-teman ada yang malah belum tahu loh apa itu Magis. Sekalian memberitahu gitu, apa sih Magis itu? Waduh, Magis itu kumpulan orang tersesat sebenarnya, menurut saya ya. Okay. Ini mumpung ada ketuanya, bukan ketua, pembinanya, Pater Koko itu, malah saya takut kalau dimarahin ini sama Pater Koko ini. Makasih loh, Man. Sekarang masih tersesat atau ini? Oh, justru karena tersesat. Karena tersesat terus mengikuti Magis supaya back on track seperti itu. Oke, nanti kita sharing lebih jauh ya, Herman. Iya, Terima kasih. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya, teman kita Stella Fania. Selamat malam. Selamat malam, Frater Septian. Selamat malam para Romo dan teman-teman yang lain. Oke, Mbak Fania dari mana ini coba? Sekalian memperkenalkan diri. Nah, kali ini saya mewakili dari Paroki Santo Antonius Padua Kota Baru, Yogyakarta. Gitu ya. Tapi kali ini ya, tolong digarisbawahi. Mungkin di lain kesempatan saya bicara pakai jaket yang lain gitu. Saya agak kayak bunglon soalnya, jadi ada di mana-mana gitu. Jadi banyak identitasnya nih Mbak Fania nih. Sekarang Mbak Fania dari OMK Kota Baru ya. Yes. Oke. Mewakili, bukan OMK, teman dari OMK Kota Baru. Teman dari OMK, teman muda ya. Iya, oke. Terima kasih Fania. Terima kasih Frater Septian. Oke, selanjutnya Mas Hendrikus. Silakan memperkenalkan diri. Oke, Frater, terima kasih. Sebelum memperkenalkan diri, saya ingin menyapa para Romo dan teman-teman dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa beli bakpia. Selamat malam untuk semuanya, semoga selalu bahagia. Baik, Romo, Frater, dan teman-teman muda, perkenalkan nama saya Hendrikus Handoko, bisa dipanggil Hendri. Saat ini saya sedang berada di Jogja, saya sedang membantu di kampus ministry Universitas Sanata Dharma. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendrikus. Oke, teman-teman, saya lupa memperkenalkan diri juga ya. Tadi sudah belum ya? Kalau nggak salah belum ya. Saya Frater Septian, SY, Septian Marhenanto, karena memang di Serikat Yesus tuh ada beberapa Septian. Saya mengklaim nama saya Septian gitu ya. Semoga Septian yang lain tidak menggunakan nama Septian juga. Saya Septian, sekarang sedang menjalani studi teologi di Manila, baru semester pertama. Nah, dalam konteks orang muda, saya juga alumni dari Magis Jakarta tahun 2011.
Jadi bisa dikatakan saya produk didikan Romo-Romo dan Frater Yesuit saat akhirnya masuk Serikat Yesus. Begitu. Nah, oke, Fania, Hendrikus, Herman, kita akan sharing sejenak begitu ya, kurang lebih 30 menit. Ada beberapa pertanyaan yang sudah panitia siapkan. Kurang lebih kita akan sharing begitu, bagaimana teman-teman ini didampingi oleh para Yesuit, entah Frater, Bruder, atau Romo selama ini. Nah, pertanyaan pertama paling sederhana begitu. Kalian itu mengenal Yesuit itu di mana sih begitu ya? Dan bagaimana pengalaman selama ini bekerja bersama kami ini para Yesuit? Apakah ada kesan tersendiri begitu ya? Kita mulai dari Fania, silakan. Oke, ya mudah-mudahan saya nggak akan ngomong terlalu panjang gitu. Tapi kalau dalam konteks paroki Kota Baru, sebetulnya saya mengenal Yesuit itu mungkin sejak 2003-2004 gitu ya. Memang sebelumnya saya sudah ikut sekolah minggu begitu. Tapi 2003-2004 itu saya masuk menjadi misdinar. Papita, kalau di Kota Baru itu namanya Papita, Putra Putri Altar. Dan dari situ mulai lebih intens untuk berkomunitas gitu ya, didampingi oleh para Yesuit. Kemudian saya juga bekerja bersama dalam arti ya menyiapkan misa-misa gitu. Sampai dengan tahbisan juga saya kayaknya spesialis gitu ya, misinar tahbisan dari tahun 2007 sampai 2012 kalau nggak salah. Tapi terus terlibat dalam panitia tahbisan sampai 2017 gitu kalau nggak salah. Nah, itu di paroki itu saya kayak ada jenjang karirnya gitu, Frater Septian. Jadi mulai dari misdinar gitu ya, terus naik jadi OMK, terus gabung di tim EKM Kota Baru yang penuh dengan kontroversi gitu ya. Kemudian saya sempat off. Nah, sebetulnya saya tuh bukan warga asli paroki Kota Baru sebetulnya. Saya paroki tetangga, tapi alhamdulillah gitu ya. Seperti Mas Herman tadi, domba yang tersesat diterima gitu oleh paroki Kota Baru yang memang merupakan paroki terbuka gitu, gereja terbuka. Kemudian saya sempat pindah keluar kota 2017 sampai 2020, kemudian kembali lagi ke Jogja, dan kebetulan diterima lagi, syukur pada Allah diterima lagi di Kota Baru, dan sejak tahun 2020 itu saya dilibatkan ke dalam tanda kutip dunia orang dewasa gitu ya. Jadi diberi kepercayaan lebih karena mungkin juga kemampuan saya lebih meningkat gitu ya. Kebetulan saya 2020 itu menyelesaikan studi di magister psikologi. Jadi sudah sebagai psikolog begitu saya dilibatkan dalam persiapan atau pembentukan Dewan Paroki Kota Baru, kemudian sekarang mendampingi pasangan-pasangan yang mau menikah, dan juga di tim pendidikan juga, dan juga menerima konsultasi juga gitu di Kota Baru. Jadi banyak gitu kegiatannya. Dan saya tuh merasa kayak bekerja bersama dengan para Yesuit itu selalu diberi tantangan dan selalu diberi kepercayaan gitu. Ya tantangannya selalu meningkat. Tadi kalau saya bilang ada jenjang karirnya gitu ya, saya rasa tuh pelayanan saya di Kota Baru tuh ada jenjang karirnya, dan begitu juga kepercayaan yang diberikan tuh pada saya rasanya semakin lama semakin besar gitu, dan itu bikin saya kayak wah ternyata saya ini ada manfaatnya ya, saya ada gunanya gitu. Fania ini ada buahnya lah gitu. Itu yang saya rasakan sangat berkesan bekerja bersama para Yesuit ini. Mungkin nanti saya lengkapi lagi gitu ya, Frater ya. Oke, thank you Fania. Kayaknya kamu lebih kenal lama para Yesuit nih. Saya jauh. Waduh. Lebih junior. Tapi intinya dipercaya dan diberi tantangan terus begitu ya. Yes. Oke, terima kasih Fania. Kita lanjut ke Hendrikus. Silakan. Pertanyaannya masih sama. Oke, Frater, terima kasih atas kesempatannya. Kalau ditanya bagaimana pengalaman saya ketika bekerja bekerjasama dengan para Romo Yesuit, yang saya rasakan itu pertama menyenangkan, Frater. Kenapa menyenangkan begitu ya? Karena menurut saya ketika saya bekerja sama dengan Romo Yesuit, saya sebagai orang muda itu merasa bebas atau dibebaskan begitu. Jadi ketika dalam sebuah acara, ketika menyelenggarakan sebuah acara begitu, kami dibebaskan untuk menentukan hal-hal yang kami inginkan, kemudian seperti contoh menentukan tema atau membuat rangkaian kegiatan, gitu. Kami merasa bebas begitu dalam menentukan banyak hal selama acara tersebut sesuai dengan apa yang kami inginkan, dan kami juga konsultasikan kepada romo-romo terkait, itu kemudian baru kami minta kritik dan saran terkait kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Jadi kami merasa bebas, dan saat saya bekerja sama dengan para Romo Yesuit, menurut saya
menyenangkan juga karena saya merasa bahwa kami benar-benar bekerja sama begitu seperti itu. Jadi bukan hanya kami sebagai orang muda itu diminta untuk sekedar bekerja atau diminta untuk mengerjakan sesuatu begitu ya, diminta tolong untuk mengerjakan mungkin sebuah program A atau program B begitu. Tapi kami merasa bahwa kami benar-benar bekerja sama. Jadi bukan hanya sekedar diminta bekerja atau diminta untuk mengerjakan sesuatu, tapi kami benar-benar diminta untuk bekerja sama bersama para romo-romo Yesuit itu seperti itu yang saya rasakan. Kemudian ada yang terakhir, kenapa menyenangkan begitu karena ketika saya bekerja sama dengan romo-romo Yesuit, beberapa romo yang saya temui itu suka kulineran, brother. Mereka suka banyak kuliner begitu. Jadi saya dulu tidak tahu begitu banyak tempat-tempat kuliner di Jogja. Begitu ketika saya bekerja sama dengan romo-romo Yesuit, saya jadi tahu tempat-tempat kuliner yang ternyata enak-enak di Jogja. Gitu sih, brother. Oke, terima kasih. Jadi banyak hal ya. Pertama, intinya tuh menyenangkan, tapi ada 3 poin gitu ya. Diberi kebebasan, lalu ada semangat kerjasama. Tidak hanya diminta, tapi ya ini kita bekerja bersama. Dan yang terakhir itu saya rasakan juga kok. Senang kuliner gitu. Fanya tahu, saya isi Twitternya tuh makanan semua begitu. Silakan. Oke, kita lanjut dulu. Silakan, Herman. Oke, terima kasih, Frater. Kalau ditanya sejak kapan mengenal Jesuit, saya tuh malah berpikir saya itu mengenal Jesuit sejak dalam kandungan. Karena saya pikir, oh ini tuh saya produk breedingan Jesuit gitu. Mama papa itu ketemu itu saat mereka SMA di Kolese Loyola gitu, didikan Jesuit. Dan kakek itu ternyata juga lulusan Kolese. Nah, terus om sama tante, saudara-saudara mama papa itu juga didikan Kolese. Dan oh ya, Bari saya sudah mengenal Jesuit sejak dalam kandungan nih ceritanya gitu kan. Nah, terus waktu SMA kebetulan saya juga saya tinggal di Semarang. Saya lulus dari SMA Kolese Loyola gitu di Semarang. Dan saya lebih mengenal Jesuit lagi dan kebetulan tadi saya scroll gitu kan ternyata ada Pater Pomong saya nih, ada Pater Guido gitu. Halo Pater. Iya, saya di SMA di didikan Jesuit dan kuliah yang awalnya saya tidak ingin ke Universitas Sanata Dharma, saya ingin belajar musik saat itu, terus ternyata saya tersesat di Universitas Sanata Dharma gitu. Dan didikan Jesuit lagi, di situ saya semakin mendalami, saya semakin mendapatkan, ini toh nilai-nilai poin-poin yang ternyata baru saya sadari sekarang membentuk diri saya sendiri seperti ini gitu. Saya sekarang banyak mendapatkan nilai-nilai yang saya ternyata bisa terapkan di dunia pekerjaan. Saya sekarang bekerja di live streaming. Saya punya usaha live streaming, bikin company profile, bikin foto, video, dokumenter, dan sebagainya. Itu ternyata leadership-nya juga saya dapat dari Jesuit. Terus itu terbentuk sejak saya SMA dan saya didampingi oleh tadi Pater Guido. Saya menjadi ketua DKKL dulu, terus habis itu waktu di Universitas Sanata Dharma, saya menjadi presiden BEM, dan saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang, ternyata ini kalau aku nggak ada dari didikan Jesuit dan orang tua nggak mendukung, keluarga nggak mendukung, saya tidak menjadi pribadi yang seperti sekarang gitu. Dan apalagi sekarang saya juga ya freelance model gitu kan. Saya juga model, saya juga MC juga. Jadi itu bagaimana cara bersosialisasi, terus habis itu berinteraksi dengan orang lain, ternyata itu juga dari nilai-nilai dari Santo Ignatius Loyola gitu. Kira-kira seperti itu, Frater. Kalau yang saya dapat. Thank you, Herman. Berarti sudah sejak dalam kandungan begitu ya, Sejak dalam Yesuit, kandungan. dan nilai-nilainya tuh semakin terasa. Sebenarnya ada satu sekolah yang belum didapat sama Herman, yang kayaknya memang perlu dicoba deh. Waduh. Namanya Novisiat Giri Sonta. Waduh. Nanti Romo Eko atau Romo Koko bisa dikontak begitu ya, supaya semakin mendarah daging gitu kan. Oke, itu semakin nanti tersesat. prompang ya. Ini semakin tersesat. Semakin tersesat. Ini bukan prompang, ini temu orang muda. Oke, terima kasih Herman, Fanya, dan Hendrikus. Saya ada pertanyaan kedua nih. Sebenarnya pertanyaan lebih dalam begitu ya. Setelah teman-teman ini mengenal Yesuit dan tentu juga bisa dikatakan terpapar begitu ya nilai-nilai yang dihidupi. Nah, nilai
nilai yang kami hidupikan itu memang nilai-nilai dari semangat Santo Ignatius Loyola, pendiri kami, pendiri Sikat Yesus. Jadi bisa dikatakan spiritualitas Ignatian itu yang kami hidupi dan kami tularkan. Nah, pertanyaan kedua sebenarnya sederhana begitu. Mungkin teman-teman tadi sudah ada yang sempat menyampaikan. Kira-kira nilai-nilai apa sih yang terpancar begitu ya dan tertular dalam diri teman-teman yang sekarang tuh terasa oh ini bersama Yesuit saya bisa belajar satu hal begitu. Nah, pertanyaan itu kira-kira apa sih yang kalian temukan dan kalian hidupi sekarang setelah berjumpa dengan para Yesuit gitu, sebagai orang muda. Nah, silakan saya beri floor ini. Silakan yang mau duluan siapa? Ya udah ladies first deh. Oke, silakan Fania. Oke, terima kasih. Kalau tadi Kak Herman mulai dari kandungan, saya mulai ibu saya dibaptis, gitu. Enggak deh. Jadi saya juga dibaptis. Kebetulan saya sendiri dibaptisnya juga oleh Yesuit gitu, dulu di Weleri sana. Anyway, untuk terkait pertanyaan kedua ini sebenarnya pertanyaannya nggak sederhana, Frater Septian. Pertanyaannya mendalam sekali, gitu ya. Sebetulnya ada setidaknya ada dua hal, gitu ya, yang saya rasa ini menjadi sungguh sangat bermanfaat buat diri saya dan apalagi dalam profesi saya gitu. Yang pertama adalah soal Ad Maiorem Dei Gloriam gitu ya. AMDG itu istilah Ignatian pertama yang saya kenal dari mulai saya SD gitu, dan saya dulu tuh kayaknya terinspirasi sekali gitu. Ini apa sih kalimat ini, bunyinya apa, maknanya apa, maksudnya apa gitu, dan ya namanya anak SD gitu dulu kayaknya kalau saya nulis diary gitu, nulis surat ke teman gitu, saya tulis di belakangnya AMDG gitu, padahal nggak ngerti juga itu artinya apa gitu ya. Tapi itu benar-benar bikin saya penasaran gitu, ini apa sih maknanya gitu, dan terus saya dalam perjalanan hidup saya gitu ya, kemudian terus saya tahu bahwa ternyata artinya ketika kita melakukan apapun itu yaitu semata-mata demi kemuliaan Tuhan sendiri gitu, dan itu betul-betul saya rasakan gitu ya, bahwa oh ya benar, kamu mau jadi pelajar ya usahanya tuh untuk Tuhan gitu, kamu jadi bekerja gitu, kamu freelance itu usahanya untuk Tuhan gitu, bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk narsis gitu. Kamu sekarang jadi psikolog itu ya semuanya untuk Tuhan gitu, bukan untuk kehebatanmu sendiri gitu. Itu yang nyambung dengan ya kode etik profesi saya gitu ya sebagai psikolog tuh, bahwa ini profesi yang luhur gitu untuk membantu Tuhan melalui membantu orang lain gitu. Kemudian yang kedua adalah kata-kata magis itu gitu ya. Saya nggak pernah ikut komunitas magis, tapi kata magis itu buat saya magic banget gitu. Bekerja sama dengan para Yesuit itu bikin saya kayak, tadi saya kan udah bilang ya, ditantang terus gitu. Terus-menerus memperbaiki diri sampai hari ini itu menjadi Fania yang lebih baik dari Fania yang kemarin gitu. Dan itu juga saya rasa muncul karena kepercayaan yang diberikan terus gitu oleh teman-teman Yesuit gitu. Bahkan saya beberapa kali sering bilang gitu ya, kalian ini memang keturunan tentara Spanyol ini memang luar biasa banget gitu, yang ngasih tantangannya nggak main-main gitu. Tadi pagi kebetulan saya baru rapat gitu dengan salah satu sekolah Yesuit, kolese. Terus dalam waktu 1 jam kami membuat 3 topik untuk 3 pertemuan, untuk 3 acara gitu kan. Itu kalau nggak sama Yesuit saya kayaknya nggak mungkin itu. Jadi tantangannya itu terus-menerus gitu. Untuk lebih lagi kalau hari ini bisa 10 gitu ya, besok harus bisa 12, besoknya harus bisa 15 gitu. Jadi terus-menerus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. 2 hal itu saya rasa paling membekas buat saya, Frater Septian. Terima kasih, Fania. AMDG dan magis begitu ya, taking extra mile dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan gitu ya. Oke, kita berpindah, silakan Herman atau Hendrikus yang mau duluan. Oke, Herman silakan. Oke, baik, terima kasih Ter. Terima kasih Mas Hendrikus, saya duluan ya. Ada yang menarik dari Santo Ignatius gitu yang saya temukan Ter. Ketika saya masuk ke Universitas Sanata Dharma, saya itu dibagi kelompok ospek ceritanya. Lalu saya buka laptop, ada teman satu kelompok saya gitu. Saya buka untuk memutar lagu karena kita latihan mau penampilan. Tiba-tiba saya buka di download dan dia di sebelah saya. Teman saya bilang, "Loh, Man,
kok ada ini foto Ignatius, ini kenapa gitu. Oh, ini tokoh favoritku. Itu yang untuk ospek, aku bilang gitu kayak, "Loh, aku juga ngefans berat nih sama Santo Ignatius. Loh, kok bisa?" gitu kan. Nah, ternyata dia adalah jebolan ya mantan novis di Jesuit saat itu dan dia menjadi sahabat saya sampai sekarang. Nah, seiring masa kuliah seperti itu, dia yang banyak mendukung saya, banyak menjadi tempat curhatan saya, dan dia banyak bercerita tentang nilai Ignatius lebih dalam lagi, yang lebih daripada yang aku tahu gitu kan. Dan salah satunya dia menunjukkan, nih ada buku Heroic Leadership miliknya Chris Lowney gitu, dari Jesuit juga. Oke, karena waktu itu saya jadi BEM. Nah dari situ ada 4 hal yang dari bukunya Chris Lowney itu kayak kalau mau jadi heroic leadership itu kayak harus punya self awareness, ingenuity, love sama heroism. Kayak oke, aku banyak belajar dari sini. Nah, dia pun juga mendukungku kayak, "Oh, kamu juga waktu itu ini ya retret gini-gini ya?" "Iya," gitu. "Kok aku pengen retret agung di Girisontal selama sebulan." Waktu itu sangat berapi-api waktu itu aku pengen gitu kan. Nah, tapi terus karena kelihatannya waktunya juga agak tidak memungkinkan dan dengan kesibukanku sebagai mahasiswa setelah itu bekerja, akhirnya aku memutuskan, "Lah, ini ada Magis," gitu. Akhirnya akulah ikut ke Magis. Aku banyak belajar di Magis, ternyata itu berkorelasi lagi dengan buku Heroic Leadership milik Chris Lowney yang dia juga menjadi bagian dari Jesuit selama 7 tahun dan dia menerapkan itu menjadi seseorang yang sukses gitu, sosok yang oke gitu sampai saat ini gitu kan. Itu yang salah satunya tentang self awareness gitu. Oke, self awareness bagaimana aku bisa mengenali diriku, aku bisa tahu kekuatanku apa, kelemahanku apa. Lalu ketika aku sudah bisa mengerti diriku lebih mendalam, aku bisa ketika aku bisa menyelesaikan masalahku, aku bisa menyelesaikan masalah di lingkunganku gitu kayak you cannot give what you don't have gitu. Jadi aku harus memiliki dulu, aku bisa menyelesaikan dulu ini untuk diriku. Itu yang pertama tentang leadership. Bagaimana aku juga ketika aku ada di organisasi gitu kan, ketika aku menjadi bawahan, aku mendapatkan banget kayak, kalau atasan bilang A, ya aku harus tunduk gitu, aku harus patuh. Tapi ketika memang itu selalu dibuka untuk waktu untuk berefleksi bersama, waktu untuk evaluasi bersama gitu kan. Jadi dan disitulah saatku untuk kayak aku nggak suka, aku ngomong, tapi ketika atasan bilang A, aku harus patuh. Di situ aku mendapatkan banget. Dan ini aku terapkan di organisasiku gitu. Di usahaku sampai sekarang itu yang pertama, dan yang kedua kura personalis. Bagaimana ketika aku di SMA, terus waktu di kuliah dan sampai sekarang, pendekatan terhadap orang, bahkan ini aku gunakan sebagai cara untuk mendapatkan banyak job sebagai freelance model, sebagai MC gitu kan. Bisa dekat sama orang, ditempel terus kayak bisa berbuat baik dan memang beretiket baik gitu kan. Terus personal care dengan orang akan menjadi care juga, lebih care kepada kita dan semakin banyak job, ceritanya gitu Tor. Itu yang aku dapatkan sih, 2 hal yang dominan yang dari Jesuit yang aku terima sampai saat ini. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you Herman. Kamu menggunakan kura personalis dalam pekerjaan, tapi dalam mencari pasangan pakai kura personalis nggak? Waduh, kebetulan masih jomblo nih Ter. Kalau teman-teman digunakan dong. Digunakan siap. Katanya mau buat perompang di Mas. Tolong konsisten. Ada satu lagi yang menunjukkan dia semakin mirip loh untuk masuk perompang. Aduh, kamu, apa itu Ter? Nah, kamu kan kalau saya tangkap ya, kamu menemukan semangat Ignatian lewat buku ya, buku Chris Lowney. Itu mirip sekali sama kisahnya Ignatius. Ignatius itu mulai bertobat ketika membaca 2 buku loh. Jadi silakan ditimbang-timbang ya, menggunakan kura personalis untuk mencari pasangan atau melihat lagi nih refleksi nih. Membaca buku itu mengubah hidupmu gitu. Itu mirip dengan Ignatius. Nah, kebetulan besok ada perutusan di Magister. Nanti kita lihat jalannya seperti apa. Ya, selamat berdiskresi begitu ya. Diskresi, siap. Oke, terima kasih. Silakan Hendrikus. Oke, baik Brother. Sejujurnya Brother, saya baru mengenal Romo Jesuit, saya baru tahu istilah SJ, kemudian ada Serika Jesuit itu
baru di Yogyakarta. Jadi ketika dari kecil sampai dengan SMA itu saya sama sekali tidak tahu kalau ada istilah Serikat Yesus atau ada Serikat Yesus, gitu, brother. Dan kalau ditanya bagaimana terkait hal-hal yang saya temukan ketika saya bersama dengan Romo-Romo Yesus itu, ada hal yang sangat menarik yang saya temukan itu terkait bagaimana cara Romo-Romo Yesus itu menemukan Tuhan, begitu, brother. Jadi mungkin hal yang sangat menarik bagi saya itu bahwa ternyata bagi mereka begitu bahwa Tuhan itu tidak hanya ditemukan dalam kapel atau tidak hanya ditemukan dalam gereja, tapi juga ada sesama dan juga alam, begitu. Jadi itu sih yang menurut saya sangat menarik dan menurut saya juga cukup sangat terlihat begitu dari mereka. Jadi ketika mereka bekerja, mereka melaksanakan banyak hal itu mereka lakukan secara langsung gitu, dan secara penghargaan mereka terhadap banyak hal dan penghargaan mereka terhadap segala mungkin perkara kecil dan perkara besar itu sama. Jadi tidak ada misalnya perbedaan mengenai suatu mungkin kegiatan besar atau kegiatan kecil yang mereka lakukan. Jadi sama penghargaannya. Jadi itu saya pelajari dari mereka dan saya juga mendapatkan itu ketika menjadi pembelajaran bagi saya juga. Jadi untuk lebih menghargai banyak hal. Jadi dulu ketika saya kuliah mungkin saya tidak menghargai pekerjaan saya sebagai seorang mahasiswa. Jadi ketika saya ikut Zoom, saya akan masuk Zoom begitu, kemudian mematikan kamera, mematikan mikrofon, dan saya tinggal tidur atau saya melakukan kegiatan yang lain. Begitu. Jadi itu adalah menurut saya hal-hal yang membuat saya tidak menghargai pekerjaan saya sebagai mahasiswa. Jadi ketika saya tahu mengenai Romo-Romo Yesuit, saya melihat bagaimana kegiatan mereka, bagaimana penghargaan mereka terhadap banyak hal-hal kecil dan hal-hal besar. Itu saya belajar ternyata bahwa setiap hal kecil atau hal besar yang saya lakukan, saya perlu menghargainya, begitu. Karena saya bukan hanya berbuat untuk diri saya, begitu, tapi saya berbuat juga untuk teman-teman, berbuat juga untuk keluarga saya, dan juga saya berbuat untuk Tuhan sendiri. Terus kemudian yang kedua, saya sempat membaca terkait buku latihan Santo Ignatius Loyola, dan saya menemukan satu yang menarik pada bagian kontemplasi untuk mendapatkan cinta, yang di sana tertulis bahwa cinta itu lebih harus diwujudkan dalam perbuatan daripada diungkapkan dalam kata-kata. Nah, itu menurut saya sangat menarik, dan ketika saya lihat keseharian Romo Yesuit, menurut saya itu juga diterapkan begitu. Jadi mereka lebih banyak melakukan cinta begitu daripada hanya sekedar mengatakannya. Itu seperti yang saya dapat, dan juga mungkin berusaha saya terapkan begitu, walaupun sangat susah. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Hendrikus. Ada banyak nilai ternyata yang ditangkap begitu ya. Bahkan semangat latihan rohani, kontemplasi mendapat cinta itu mengena begitu ya dalam pengalaman Hendrikus. Terima kasih sekali lagi Hendrikus, Herman, dan Stella Vania. Ternyata waktunya sudah semakin sedikit nih waktu sharing kita sebelum masuk ke sesi kedua begitu ya bersama seluruh peserta yang hadir. Saya ada satu pertanyaan terakhir. Kita ya 5 sampai 7 menit semoga cukup ya teman-teman. Teman-teman ini sudah kenal lalu terpapar begitu ya. Bahkan ada yang mulai menghidupi semangat yang dijalani oleh Serikat Yesus, para Yesuit, semangat spiritualitas Ignatian. Nah, pertanyaan terakhir itu soal harapan dan dambaan begitu ya. Setelah mengenal Yesuit dari kandungan atau bahkan sejak dibaptis atau malah baru kenal ketika di Jogja gitu. Kira-kira teman-teman punya masukan apa nih atau punya harapan apa untuk kami para Yesuit yang sudah kalian kenal selama ini? Kemarin malam itu Yesuit Indonesia juga mengadakan live Instagram. Ada satu pertanyaan dari orang muda yang menarik. Menurut orang muda ini dia menganggap bahwa para Yesuit itu selalu menggunakan kata-kata yang tinggi gitu, bahkan sulit dimengerti oleh orang muda gitu. Itu salah satu begitu tangkapan orang muda gitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kira-kira ada harapan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kami semua ini para Yesuit gitu. Jangan takut nanti tahu-tahu nggak bisa lulus magis atau nggak lulus di Sanata Dharma. Tenang saja. Jadi ini memang waktu kalian gitu untuk berbagi. Walaupun kita lihat ya ada banyak Yesuit yang hadir. Selamat malam para Romo, Frater, Bruder. Tidak apa-apa ya kita mendengarkan saatnya sekarang. Silakan. Tadi sudah Vania dari awal ya. Sekarang Herman silakan yang memulai.
Baik, terima kasih Ter. Harapannya sebenarnya kalau untuk Jesuit sendiri, saya sudah sangat nyaman, saya sudah sangat admire dengan apa yang sudah dilakukan sampai saat ini. Mungkin lebih kepada kalau ada beasiswa lagi Ter, saya mau tapi bukan beasiswa untuk teologi ya gitu kan. Kalau teologi nanti saya waduh gitu kan. Cuman mungkin beasiswa teologi bagi yang mungkin mendapatkan panggilannya gitu. Cuman kan karena memang saya tahu bahwa Jesuit memang fokus pada edukasi terhadap para anak-anak muda gitu kan. Dan saya sendiri malah berharap 500 tahun Jesuit sudah berdiri sampai saat ini dan berkembang sampai saat ini. Saya berharap bahwa inilah malah saatnya anak muda yang sudah mengenyam pendidikan Jesuit tidak diam saja, tapi malah saatnya yang sudah dididik sampai saat ini yang malah bergerak gitu kan. Ite inflamate omnia gitu. Go and set the word on fire gitu. Itu sih malah harapannya malah ke teman-teman. Kalau untuk Jesuit saya sudah sangat senang, sangat bangga menjadi bagian dari Jesuit. Oke, terima kasih Herman. Tawaran teologi tetap menanti kok, tenang Aduh. aja. Itu beasiswa yang menarik sebenarnya. Beasiswa menarik. Silahkan Hendrikus. Oke, baik Frater. Sebenarnya saya di sini agak sedikit agak sedikit iri sama Mas Herman dan Mbak Stella Fania karena mereka sudah dari kecil begitu tahu tentang Serikat Yesus dan tahu tentang Santo Ignatius Loyola begitu. Jadi saya baru tahu kan ketika saya sudah menempuh pendidikan di Sanata Dharma begitu. Jadi kalau harapan terbesar saya begitu ya, mungkin ya Frater. Karena saya kan berasal dari pelosok gitu, saya berasal dari Sumatera, dari Lampung lebih tepatnya. Nah di sana tuh saya belum pernah sama sekali tahu tentang Santo Ignatius Loyola gitu. Jadi mungkin harapan terbesar saya gitu ya. Jadi mungkin Romo-Romo Yesuit bisa sedikit mengibarkan sayapnya gitu ya di daerah saya atau mungkin di tempat-tempat pelosok gitu. Jadi nanti ketika saya kembali ke asal saya akan tetap tahu siapa Santo Ignatius Loyola dan saya akan tetap tahu dan masih akan tetap mengenal begitu tentang Santo Ignatius Loyola dan masih akan tetap tahu tentang Serikat Yesus begitu. Ini harapan terbesar saya. Terima kasih. Terima kasih Hendrikus. Ini sepertinya kalau menurut saya ini panggilan untuk Romo Koko ini untuk melebarkan magis ke Sumatera supaya semakin banyak orang muda ini Romo mengenal ya. Nanti bisa jadi ketua magis Hendrikus ya, magis Sumatera begitu. Oke, terima kasih atas harapannya. Silakan Fania. Oke, terima kasih Kak Septian. Saya karena hari ini mewakili paroki gitu ya, jadi sebetulnya saya pengen memberikan masukan atau saran tuh ke paroki-paroki gitu. Sebetulnya ini saran yang serupa sudah pernah saya sampaikan ke paroki ke Dewan Paroki Kota Baru tahun lalu, tapi saya rasa ini baik juga gitu ya untuk kita berbagi bersama. Pengalaman saya selama saya SMA, kuliah gitu ya, bahkan kalau tadi kan saya bilang saya di Miss Dinar itu sudah dari kelas 4 SD gitu. Tapi saya merasa saya selama di paroki itu terlalu sibuk bekerja gitu Kak Septian. Jadi sibuk ngurusin ini itu gitu ya, misa ini itu, latihan ini itu, bikin perayaan Natal, bikin perayaan Paskah dan segala macam gitu. Tapi tidak secara mendalami spiritualitas Ignatian gitu. Saya sih berharapnya mudah-mudahan di paroki lain tidak terjadi gitu ya, dan saya rasa di paroki Kota Baru sendiri sekarang sudah ada perbaikan, tapi itu menjadi mungkin tantangan gitu ya kalau di paroki-paroki itu mungkin terlalu sibuk bekerja dengan rutinitas liturgi, rutinitas pelayanan yang rutin gitu, jadi kadang-kadang spiritualitas Ignatiannya malah nggak didalami gitu, padahal itu kan identitasnya Yesuit gitu ya. Maka saya tuh sempat iri gitu sama teman-teman yang mungkin ikut magis gitu ya, karena di paroki saya di Kota Baru waktu saya SMA kuliah awal tuh nggak ngerti gitu spiritualitas Ignatian tuh apa sih, itu makanan apa gitu. Yang saya tahu cuman tagline doang, AMDG udah gitu. Dan saya tahunya justru ketika saya kuliah di Sanata Dharma gitu. Ini kita semua seluruh Sanata Dharma satu keluarga gitu ya. Jadi itu gitu. Kemudian dan itu tapi seiring tahun Ignatius gitu ya, pertobatan Santo Ignatius yang ke-500 tahun kali ini, saya pun juga ikut bersama-sama di Paroki Kota Baru itu untuk bertobat bersama gitu ya. Kami sekarang sedang menyusun
proyek rumah cerita itu nanti membuka kota baru semakin lebih untuk orang muda, dan salah satu programnya adalah mengenalkan spiritualitas Ignatian ini semakin dekat gitu dengan teman-teman muda. Gitu sih, Frater Septian. Oke, terima kasih Fanya untuk harapannya, kurang lebih ini masukan untuk para Yesuit di paroki begitu ya, untuk juga tetap selain bekerja bersama tapi juga menularkan itu lebih dalam lagi kepada para kolaborator gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Fania, Herman, Hendrikus untuk waktunya, atas sharingnya, atas pengalaman yang dibagikan. Semoga teman-teman juga tidak kapok untuk bekerja dan berjalan juga bersama kami. Kami akan terus hadir untuk menemani teman-teman muda. Dan teman-teman yang tertarik masuk serikat pun juga dipersilahkan begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Oke, saya kembalikan ruangan Zoom ini kepada MC. Sebelum saya kembalikan, saya juga mau menyapa ini. Ada beberapa Romo Frater Yesuit yang hadir. Selamat malam Romo Edi, Romo Guido, Romo Heru, Romo Magnis, Frater Amadea, lalu Frater Mikael, lalu ada Frater Kraver, lalu ada beberapa lagi yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Selamat datang Romo Frater. Kita setelah ini kita akan mendengarkan lagi dalam kelompok-kelompok kecil sharing dan sharing dari teman-teman muda. Memang sekarang saatnya kita mendengarkan begitu ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan kepada Stefania. Baik, terima kasih Frater Septian, dan juga terima kasih pada narasumber kita, Mbak Stefania, Mas Herman, Mas Hendrikus. Wah, ini pembicaraannya kok dari tadi ngomongnya jerat-jeratan gitu ya. Aduh, saya terjerat. Aduh, saya terjebak. Tapi semoga terjebaknya dalam cinta ya. Cinta asik dipertemukan oleh cinta Tuhan gitu di dalam serikat. Ya, gimana Romo Koko? Udah senyum-senyum, betulin rambut ya tuh. Nah, udah mantep tuh. Udah penuh cinta gitu ya bersama serikat Yesus. Nah, tadi juga kayaknya tuh balapan gitu ya. Aku kenalnya dari Oro gitu, atau aku dari sebelum diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Aku juga mau pamer. Aku dulu pertama kali kenal pendampingan Yesus itu dari Wisma Sahabat Yesus. Di sini aku lihat di partisipan ya ada Wisma Sahabat Yesus. Aku mau menyapa dulu Romo Swasono. Halo Romo Swa. Romo Swa. Halo, kameranya udah on, mic-nya belum. Apa kabar, Romo? Nah, dulu aku waktu kuliah mendapat pendampingan dari Wisma Sahabat Yesus, gitu, di Pastoral Mahasiswa KAJ, Unit Selatan. Dulu Frater Septian juga di situ ya? Kita ketemu juga ya? Saya mulai mengenal sejak di sana, begitu ya. Dicekokin begitu ya. Dicekokin, baik. Tapi kan dicekokinnya cinta kan, ya, jadi betul, terjebak deh. Oke, nah seperti yang tadi kita sudah disampaikan di awal, begitu ya. Kali ini kita akan dibagi ke dalam breakout room oleh tim panitia, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan sahabat rohani untuk memandu sesi sharing di dalam breakout room. Begitu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Frater Septian, mungkin mau berbagi pengalaman mendapatkan pendampingan, atau mungkin ada yang juga kayaknya aku belum pernah dan masih penasaran ingin bertanya-tanya, atau tentu saja memberi masukan, mengingat ini juga kita sedang merayakan 500 tahun berdirinya Serikat Yesus. Begitu. Baik, untuk panitia apakah sudah siap? Iya, Kak Stefania. Siapkan untuk breakout room-nya, nanti akan dibagi ke dalam 18 kelompok ya. Nanti akan ada yang namanya sahabat rohani yang akan mendampingi. Nanti untuk para romo, frater, dan juga narasumber, nanti saya akan pisahkan di kelompok 19, tapi nanti kalau misalkan mau berkeliling ke dalam kelompok juga bisa gitu. Nanti untuk para rekan muda, mohon mengingat nomor kelompoknya ya, jadi nanti jika sewaktu-waktu terpental bisa saya kembali masukkan ke dalam breakout room-nya. Seperti itu. Terima kasih. Kalau begitu, boleh saya buka sekarang untuk breakout room-nya? Silakan. Oke, sudah saya buka, bisa langsung bergabung aja.
Nah, ini Saya jangan kirim lupa. nggak apa-apa. Kita punya souvenir. Weh, hari ini Ada webinarnya ada rokok. souvenirnya. Iya. Webinar kali ini kita punya souvenir mug begitu ya. Wah, nah seperti yang diperlihatkan Romo. Eko coba majuin Romo. Nggak kelihatan. Nah, ada Oh, berapa? kuwi apa? Ada mug mau Souvenir apa itu? cangkir mau. Oh, tak kira HP. Kalau HP aku mau. Aku mau kalau HP aku nomor 1 ngantrinya. Iya. Romo Eko nggak bisa ya, nggak bisa anu ya, muncul formnya. Oh, formnya gimana Romo Eko? Nah, sudah ada tuh, udah beberapa sudah memberikan respon kok. Oh, sudah. Malah hilang ini. Saya carikan nanti, Romo Edi. Ya. Ah, ini sudah. Nah, Oke, terima kasih. Saya tulis ya. Baik, Romo, terima kasih. Yuk, saya juga mau nulis Itu door prize. Souvenirnya gimana tuh, Romo Eko? Cerita-cerita dong. Gimana caranya kita bisa mendapatkan souvenir tersebut? Apakah harus menjawab soal matematika, Romo? Enggak. Aku minder lah. Tadi mungkin nanti Romo, Frater Septian atau Fanya ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Ya, ada souvenir. Ada berapa stok, Romo? Iya, Romo, ada berapa stok itu pertanyaannya? Ada kalau untuk 15 peserta boleh. Oh, 15. Oh, 15 orang pilihan. Lumayan banyak itu, Romo. Nanti Romo Koko yang milih berarti. Saya mengajukan pertanyaannya. nanti mamanya Herman saya kirim buat Agnes. Selamat malam. Kirim ke Wisma Asia aja. Waduh. Romo Swa, pasukan Wisma Asia siapa ini yang hadir hari ini? Pada nggak nongol gini. Wah. Oh, pemalu. Ya, aku kan juga dulu malu-malu. Oh, malu-maluin. Saya juga dulu pendiam dan pemalu kok, Kak Stefania. Saya begitu kenal SC jadi malu-maluin. Saya juga dulu pada UTS. Saya nggak percaya. Oh iya, UTS benar-benar. Hanya bisa dimulai. Ini Mbak Stella gerejanya biasanya di Kota Baru ya? Oh iya. Iya. Baik. Fania di Kota Baru. Sebentar. Oke. Baik, ini sudah berkumpul kembali semua ya, yang dari breakout room ya sudah berkumpul. Kalau sudah berkumpul, kita mau melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, yaitu kita mau sharing kembali nih. Tadi sudah sharing di breakout room ya, dalam kelompok yang kecil begitu. Nah, kira-kira mau kelompok mana dulu yang mau men-sharingkan sedikit gitu hasil percakapannya gitu di dalam kelompok. Mungkin ada beberapa perwakilan beberapa kelompok saja begitu ya, Frater Septian atau Romo Eko? Ya. Mungkin 2 atau 3 orang boleh ya? Ada yang mau berbicara, sharing gitu, volunteering atau pakai hak? Gimana, Frater? Yang mau sharing dari kelompoknya akan mendapat merchandise tadi. Oh, diiming-imingi, baik. Nanti langsung dicatat sama panitia begitu ya namanya ya. Oke, boleh, setuju. Ide yang sangat bagus, Frater. Ayo siapa? Silakan mau langsung open. Udah ada yang ini, Panya. Iya, silakan. Udah ada yang angkat tangan itu? Iya, saudari apa saudara Erta? Ya, silakan. Selamat malam untuk saudara-saudara seiman ini saya cuma tadi ngusulkan sama kelompok 10 terutama ya, supaya kita sebagai warga umat Katolik ini melek hukum. Jadi jangan takut dengan istilah-istilah yang seperti, jadi kita berusaha mengupas itu istilah-istilah dari agama lain itu secara konteks luas. Misalnya syariah artinya apa, hukum halal haram artinya apa. Tadi saya jelaskan di kelompok saya, kelompok 10 ya. Tentang haram itu artinya apa? Tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita.
kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita mengakibatkan sakit. Itu halal yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi secara konteks luas, bahkan hukum itu secara konvensional tentang hukum alam itu ada di Pancasila semua sebetulnya. Jadi nggak harus menyangkut ke arah hukum konstitusional, kenegaraan, politik kenegaraan, tapi lebih ke arah konvensional. Contoh hukum pendidikan, hukum kesehatan, hukum spiritualitas itu ada itu di agama Katolik itu. Bahkan dari saya kalau mengisahkan tentang orang bingung tentang halal haram, waduh itu di kitab Kejadian sudah ada itu, saya bilang gitu. Ya udah, gitu aja. Makasih. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali, Ibu. Terima Baik, kasih, Bu dicatat Erta. ya. Nanti silakan Frater, Ibu Erta dihubungi. MOOC-nya mau Oke. dikirim kemana Oke. gitu ya. Baik, Langsung japri aja ke saya boleh, Bu Erta ya, nama dan kontak begitu supaya nanti tidak hilang. dikirim. Oke, ada lagi teman-teman atau Romo, Frater, Bruder gitu ya? Ada suster Taruh nggak Cindy ya? ini ada. Taruh Cindy. Oh, silakan Cindy. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih. Pengalaman dari sharing-sharing tadi sangat seru ya, karena saya di dalam kelompok 14 ada 2 frater dan ada satu lagi dari awam dan saya sendiri juga dari awam. Saya melihat metode-metode doa dari Santo Ignatius sangat berperan penting buat kita semua, yaitu ada eksamen, kontemplasi, discernment, sangat berperan penting, di mana di dalamnya ada teman-teman yang diberi ruang untuk tumbuh, terus juga lebih berani. Yesuit sendiri ada yang berpendapat bahwa Yesuit sendiri itu berani untuk terlibat dalam masyarakat. Nah, ada yang seperti itu memberikan pendapatnya. Terus juga eksamen, ada yang masih melakukan sampai sekarang. Nah, itu saya sangat salut sekali. Dan juga journaling, juga teman-teman ada yang masih melakukan hal itu juga. Terus juga mengenai harapan-harapan buat Jesuit, ya sangat merupakan suatu input ya bagi Jesuit dalam mendengarkan hal apa yang disampaikan oleh orang-orang muda masa kini. Nah, seperti itu juga Jesuit perlu lagi daerah-daerah yang terpelosok karena ajaran-ajaran Santo Ignatius sendiri itu sangat menarik. Nah, seperti itu. Itu sih dari saya sebagai kelompok 14. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Cindy, mantap banget. Oke, mungkin satu lagi ya, ada teman-teman yang mau berbagi gitu, satu lagi, singkat saja dari percakapan tadi. Frater Aryo kali, Frater Aryo. Atau ada yang lain, jangan ditunjuk. Ya, silakan Angelina. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Oke, tadi udah diskusi juga ya, sharing sih lebih tepatnya, sharing sama teman-teman dari berbagai daerah tentunya. Untuk malam ini sih sangat berbahagia sekali bisa sharing dan bisa ketemu orang-orang muda dari seluruh daerah. Banyak sih yang kita dapat di sharing tadi, tentunya bagaimana pengalaman-pengalaman teman-teman muda berdiskusi ataupun pengalamannya bersama Serikat Yesus atau Jesuit. Banyak sih pengalamannya itu kerja dengan hati, kemudian kalau saya sendiri tuh senang sekali bisa kenal dengan Jesuit karena semangatnya yang berkobar-kobar, selalu ingin terlibat, kemudian banyak seperti journaling, eksamen, itu tuh bisa membuat kita tenang sebagai orang muda yang selalu ingin berambisi seperti Ignatius Loyola ya, tapi kita membutuhkan waktu untuk diam sendiri dan bisa mencecap-cecap lagi
cinta dari Tuhan, cinta dari Yesus sendiri itu sangat kita dapatkan di pertemanan dan koneksi kita dengan Jesuit gitu. Mungkin harapan-harapan yang paling di highlight dari pertemuan atau sharing kelompok 12 tadi itu tuh semoga Jesuit itu bisa menjamah orang-orang muda bukan hanya di kota-kota besar ataupun di kota-kota Jawa ataupun di tempat-tempat yang besar, tapi juga bisa menjamah teman-teman muda yang ada di seluruh Indonesia ataupun di seluruh negeri gitu. Mungkin itu aja sih, Kak Fanya. Terima kasih. Terima kasih, Angel. Baik, wah senang sekali ya kita semua sudah bisa saling sharing dan berbagi gitu ya pengalaman kita dan juga harapan-harapan kita. Nah, selanjutnya saya ingin mengundang Romo Effendi gitu ya untuk memberikan penugasan mungkin ya dari Romo perwakilan dari Yesuit gitu ya untuk kami orang muda atau awam lain yang selalu bekerja sama atau berkarya bersama dan didampingi juga oleh Yesuit. Silakan, Romo. Terima kasih. Saya pikir masih mau main muk cantik duluan, tapi ternyata saya yang dapat. Oh, dapat kalau Romo langsung kan tadi ada 15, dikurang 3, nah 12-nya udah buat Romo selusin. Pas. Oh, jangan, saya produsernya kok malah. Jadi dikembalikan. Silakan Romo. Baik. Teman-teman, terima kasih sekali atas sharing-sharing yang meneguhkan juga ya bagi kami para Yesuit. Dan saya sendiri tadi mencatat beberapa hal. Mungkin tidak semuanya bisa saya catat karena saya sendiri terbatas, tidak bisa masuk keluar dari room satu ke room yang lain. Lalu saya mencatat mulai dari apa yang di-sharingkan Fania, Henrikus, dan juga Herman tentunya. Tadi saya mencatat bahwa beberapa hal yang penting, umpamanya dari teman-teman yang awal-awal sharing itu seperti kepercayaan dan tantangan, itu selalu diberikan oleh Yesuit kepada orang muda. Juga Yesuit itu menyenangkan karena bisa memberikan kebebasan anak muda dalam menentukan banyak hal, dan itu tentunya kepercayaan ya, dan ya ada bonus kulineran dan juga plus katanya si Yesuit itu banyak ilmunya, katanya Herman begitu, entah benar entah tidak. Yang bagi saya ya pintar itu relatif gitu ya. Baik, tapi juga satu hal yang paling penting untuk digarisbawahi dari semua sharing yang saya sempat dengarkan itu adalah bahwa spiritualitas Ignatian itu sangat berguna bagi orang muda. Dan saya sendiri tadi sempat mendengar ada beberapa teman yang mengatakan bahwa bagaimana dididik untuk melakukan eksamen, bagaimana dididik untuk melakukan journaling, bagaimana dididik untuk menjadi orang yang dengan self-awareness yang baik, dan juga bagaimana dalam spiritualitas Ignatian itu juga cura personalis itu ditumbuhkan. Itu semua datang dari spiritualitas Ignatian yang dirasakan oleh banyak teman muda kita ini sebagai sesuatu yang baik dan berharga. Juga tentunya bahwa teman-teman punya harapan, gitu ya. Punya harapan apa? Punya harapan bahwa Yesuit makin mau juga berinteraksi dengan orang-orang muda, mendengarkan orang-orang muda, dan bukan hanya itu saja, juga bergerak lebih jauh, menyapa dan menularkan spiritualitas latihan rohani itu. Bukan hanya di daerah-daerah perkotaan di mana banyak Yesuit, tapi juga pergi ke daerah-daerah terpencil katanya begitulah. Ini menarik karena para Yesuit sendiri sekarang sedang berusaha mencari orang-orang muda yang mau pergi ke tanah misi nih. Tanah misi dalam arti yang sesungguhnya sekarang itu Kalimantan nih. Nah, barangkali ada teman-teman muda yang mau pergi ke Kalimantan, yang sudah punya
landasan atau punya background spiritualitas Ignatian, siapa tahu mau pergi ke Kalimantan dan menularkan latihan rohani ke sana. Karena apa? Karena kami sadar bahwa kami sendiri tidak cukup gitu. Para Yesuit butuh orang-orang muda untuk apa? Bergerak bersama dengan kami. Dan memang seperti apa yang dikatakan oleh seorang teman tadi yang sharing, wajah gereja masa kini itu wajahnya di wajah orang-orang muda Katolik, ya, dan bukan hanya masa depan, tapi sudah saat ini, masa sekarang itu sudah miliknya orang-orang muda seperti itu. Dan oleh karena itu orang-orang muda tidak boleh berdiam diri juga. Kami para Yesuit dengan senang hati mau menemani kalian, tetapi kalian juga harus berani menyediakan diri kalian untuk bersama-sama dengan kami berjuang di dunia ini, bagi gereja tentunya. Sekali lagi, karena wajah gereja itu adalah kalian sekarang ini. Kita tidak ngomong masa depan. Saya hanya mau memberikan garis bawah sedikit dari apa yang sudah saya dengarkan, bahwa orang-orang muda rupanya banyak sekali yang tertarik dengan spiritualitas Ignatian, dan semoga pada akhirnya juga mau menjadi teman kerja bersama Yesuit untuk menyebarkan spiritualitas Ignatian itu. Saya pikir itu catatan dari saya, dan saya berharap bahwa teman-teman juga dengan rajin mengenalkan para Yesuit kepada teman-teman muda yang lain, karena kami juga butuh kalian untuk mengenalkan kami ke orang-orang muda yang lain. Ajak teman-teman, semakin banyak teman-teman untuk ikut dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Yesuit. Ada Magis tentunya, ya, yang kita tidak pernah boleh lupa. Banyak sekali lulusannya yang sungguh-sungguh memperlihatkan harapan, ya. Dan juga tentunya ada latihan rohani untuk pemula, itu juga bisa ditawarkan ke teman-teman muda, supaya makin banyak orang yang juga bukan mengenal Yesuitnya, tetapi mengenal spiritualitas Ignatian itu. Begitu ya teman-teman muda ya. Jadi kami butuh tangan-tangan kalian, ya, butuh mulut kalian untuk mengenalkan kami juga, dan harapan itu adalah harapan bersama sebenarnya. Ya, bukan hanya harapan kalian saja, tapi kami juga, dan kami butuh pertolongan kalian seperti itu untuk mengenalkan ke makin banyak teman-teman muda, supaya kami bisa mengenalkan spiritualitas Ignatian kepada mereka, sama seperti kami juga mengenalkan spiritualitas Ignatian kepada kalian. Itu saya pikir saya hanya mau menggarisbawahi apa yang dikatakan Paus, bahwa orang-orang muda janganlah meninggalkan yang terbaik dari masa muda kalian, janganlah melihat hidup ini hanya dari balkon saja. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama berkarya bagi gereja di dunia ini. Terima kasih, itu catatan dari saya. Baik, terima kasih Romo Effendi. Sangat ini ya, memberikan dorongan atau menyalakan lagi ya api semangat di hati kita. Kalau saya sih gitu. Yuk kita kasih reaction dulu yuk teman-teman. Untuk Romo Effendi. Silakan. Oke, nah sebelum kita sudah semakin dekat di penghujung acara. Sebelumnya kita masih mau bagi-bagi MOOC dengan kuis begitu ya, Frater Septian? Ya, betul. Oke, jadi saya sudah menyiapkan, bukan saya dibantu oleh hamba Allah gitu ya, menyiapkan 3 pertanyaan begitu ya. Nah, nanti pertanyaannya akan saya bacakan begitu, tapi bagi teman-teman yang mau menjawab langsung yang paling cepat gitu ya di chat box. Nanti kita ambil 2 orang di setiap pertanyaan, gitu ya. Cukup jelas teknisnya. Jadi langsung aja dibuka dulu chat box-nya sambil dengerin pertanyaan, langsung ketik jawabannya. Oke, pertanyaan pertama. Nah, ini yang kalau ikut dari awal pasti dan menyimak ya, pasti Gancil ini bisa jawab. Di paroki mana Mbak Stella Fania, narasumber kita tadi, mengenal Yesuit? Ya. Yang lengkap ya, parokinya yang lengkap. Gitu.
Langsung cat. Oke, ini yang lengkap. Yang lengkap. Paroki. Ya. 10, 9, 8, 7, Nanti 6, yang memilih biar Mbak 5, Fania langsung ya. 4. Waduh, 3, 2, Stefania, maksudnya 1. Fania, Stella Fania. Iya, Mbak Stella Fania. Mbak Stella Fania sebagai orang Hadir. yang kita persembahkan namanya. Waduh, Gimana Mbak ini jawabannya? kalau saya milih jadinya KKN, soalnya yang jawab juga dari Kota Baru. Gimana nih? Oh, enggak apa-apa, kan cepet-cepetan. Oke, ada Yang paling- Kristalia Desindi dan yang paling lengkap ya ada Gabriel Mahasto Derajat. Nah, ada 2 orang itu ya. Siap. 2 orang itu ya. Oke. Iya, terima kasih. Selamat ya kepada Kristalia dan Beda Gabriel Mahasto. favoritku. Nanti silakan alamat, nama lengkapnya Japri gitu ya, ke Frater Septian. Ya. Baik, pertanyaan kedua siap-siap di chat box. Ini gampang banget. Aduh, ini gampang banget sih yang ini. Di manakah Santo Ignatius meninggal? Ya. Cepet tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, siapa ini yang mau menilai Frater Septian? Apakah aku harus berdoa dan minta hidayah dulu dari Santo Ignatius gitu? Kita minta Romo Koko boleh ya? Oke, Romo Koko. Ini apakah mau pakai EYD apa nggak pakai EYD? Ini benar semua. Nah, pilih Yap. saja Romo. Enggak, pilih yang paling cepat. Pilih yang paling ya. cepat. Yang harus saya singkirkan itu yang Yesuit yang menjawab. Itu Boleh. Singkirkan saja. Frater Pungkas saya singkirkan, minta maaf. Terus mereka yang sudah tahu, saya kasihkan yang di luar magis ya. Boleh, silakan. Nanti yang magis dapat hadiah dari saya sendiri. Berkat ya Romo. Berupa berkat. Ini ada satu. Pilih 2 ya Romo Koko, ayo. Pilih 2, cewek cowok. Pilih 2. Yang pertama, Uli Manalu. Oke, selamat. Uli Manalu. Ya, satu lagi Romo. Satu lagi. Dewa Gede Satria. Oke, Dewa Gede Satria. Baik, selamat Dewa Gede Satria dan Uli Manalu. Silakan nama dan alamatnya Japri lagi ya ke Frater Septian. Di chat box boleh langsung ke Frater Septian. Oke. Pertanyaan terakhir ya sebelum doa nih. Ada sebelum berfoto tentu saja. Ini ya siap-siap lagi ya. Ini juga khusus yang bisa menjawab, aku rasa yang menyimak dari awal ya. Tadi kan kita mendengarkan sharing dari Herman ya sebagai narasumber. Nah, dari Mas Herman itu ada pengalaman membaca buku. Nah, apa judul buku yang dibaca oleh Mas Herman tadi? Silakan. Ya, ada satu jawaban. Apakah itu yang sesungguhnya? Oke, aku tutup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mas Herman masih bergabung kan? Silakan loh menjuri. Oke, halo, saya masih bergabung di sini kok. Ya, silakan ya. Wah, ini kalau saya nggak bisa menyingkir-nyingkirkan seperti Romo Koko, ini saya nggak paham nih siapa yang bagian dari Jesuit mana bukan gitu kan. Kita semua bagian dari Jesuit karena kita bergabung di sini gitu. Tapi apakah saya perlu menjawab dengan cura personalis gitu Kak? Harus ya siapa tahu nanti bisa jadi jodoh gitu kan. Nah, Waduh. Yang jomblo gitu ya. Yang Yang jomblo ngaku. Oke, saya mengambil dari yang paling cepat ya. Yang Silakan. paling cepat tadi Margareta Via, Heroic Leadership, tepat sekali, dan juga Maria Febri Christina. Oke, ini iya, itu dia yang Terima mendapatkan kasih. MOOC spesial.
Terima kasih, Terima Mas kasih. Herman. Selamat untuk Margareta Via dan Maria Febri Kristina. Jangan lupa alamat dan namanya di Japri ke Frater Septian. Yeay, selamat ya kepada pemenang MUK. Frater Pungkas ini minta dibelikan oleh Romo Koko. Romo Koko jangan lupa loh dibelikan yaitu fraternya. Oke, baik. Nah, kita sudah selesai. Sangat senang ya bisa bertemu dalam webinar malam ini untuk menyambut 500 tahun Serikat Yesus. Nah, tentu dengan besar harapan kita tetap bisa saling berkarya bersama dan juga tentunya mendoakan agar panggilan itu semakin bertumbuh begitu. Baik, kita mau foto bersama sekarang sebelum doa penutup. Kita nyalakan kameranya, teman-teman boleh. Ini untuk panitia mungkin Romo Koko bisa di-unpin dulu. Jadi bisa kelihatan semua ya. Oke. Sudah? Perlihatkan senyum terbaik. Menengok ke kamera, saya ambil 4 kali. 1, 2, 3. Oke. Tahan, 1, 2, 3. Tahan lagi, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Oke, kita mau doa penutup sebelum mengakhiri webinar malam ini. Ya, saya yang menutup dengan doa. Silakan. Dapat MUK cantik enggak? Dapat dong, boleh. Nggak apa-apa, MUK cantik asal jangan. Loh, bukannya Romo Effendi yang jualan ya? Oh ya, lupa saya. Tapi Romo dapat foto aku aja, aku orang cantik kalau aku, bukan orang cantik. Ya, baiklah, baik. Saya lupa kalau saya penjualnya, biasa orang. Tokonya masih buka ya? Ya, tokonya masih buka jam 9 malam di WIB ini. Pas tutup toko. Baik, pas tutup toko. Baik teman-teman, mari kita berdoa menutup webinar kita malam ini. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada para sahabat muda yang hadir di tempat ini, di forum ini, dan juga sharing, membagikan pengalaman dan sekaligus memberikan masukan bagi kami para Yesuit. Sekarang mari kita menutup webinar kita malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pandanglah orang-orang muda ini yang membawa harapan besar di hati mereka, memiliki kemampuan dan dambaan untuk melihat-Mu, mendengar-Mu, berbicara dengan-Mu, dan mensyukuri semua anugerah yang Kau berikan dalam hidup mereka. Buatlah mereka tegar dan murni, supaya mereka dapat membangun hari esok dengan kepercayaan diri yang tinggi. Buatlah mereka memiliki kemerdekaan batin yang membebaskan, serta anugerah iman yang mengobarkan dunia dengan rasa syukur dan kemurahan hati. Buatlah mereka melihat arah yang Kau tunjukkan kepada mereka, dan keberanian menempuh perjalanan di dunia yang penuh tantangan. Buatlah mereka menjadi orang-orang muda yang mengisi wajah gereja yang penuh belas kasih dan menunjukkan kerahiman-Mu. Juga buatlah kami para Yesuit untuk selalu memiliki kemampuan mendengarkan mereka, belajar dari mereka, sembari menjadi sahabat yang mendukung mereka, juga menjadi penunjuk arah kelatihan rohani Santo Ignatius Loyola. Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kami, tolonglah kami supaya selamanya setia kepada Yesus dan gereja. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Santo Petrus Faber, doakanlah kami. Santo Franciscus Xaverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo. Dan terima kasih untuk teman-teman semua
atas kehadirannya sampai jam 9 malam. Selamat beristirahat dan salam sehat ya. Salam sehat, selamat malam.